Halo semuanya, sekarang kita sudah pada narasumber yang berikutnya. Nah, narasumber berikutnya ini adalah owner dari salah satu tokoh olahraga. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Silahkan. Halo semuanya, senang banget bisa berbagi cerita kehidupan saya sebagai entrepreneur sama kalian semua. Perkenalan dulu, nama saya Lia, usia saya 28 tahun dan pekerjaan saya seorang entrepreneur atau bisa dibilang wirausaha. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan untuk sejarah, kenapa sih kok saya bisa istilahnya jadi entrepreneur? Jujur nggak mudah ya, karena emang keputusan saya menjadi seorang entrepreneur itu karena keadaan. Oke. Maksudnya dengan keadaan yang bagaimana ini? Jadi 7 tahun yang lalu saya ditinggal oleh ayah saya. Ditinggalnya karena meninggal. Jadi istilahnya dalam keadaan mau tidak mau saya harus melanjutkan, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab saya terhadap keluarga. Berarti maksudnya pertama kali adanya toko sport ini, toko olahraga ini bukan dipegang oleh Kak Lia ya? Iya. Tapi dari bisa dibilang dari ayah lanjut ke Kak Lia. Oke, 7 tahun berarti itu sudah cukup lama ya. Sebenarnya kalau boleh tahu toko ini berdiri dari kapan? Kalau untuk tokonya sendiri udah berdiri kurang lebih 25 tahun. Wow, cukup lama ya. Berarti 25 tahun bukan waktu yang singkat, tapi dipegang Kak Lia sudah 7 tahun. Iya. Boleh. Kalau gitu semakin seru ya. Gimana? Boleh nggak ya Kak Lia jelasin 7 tahun perjalanan Kak Lia ini kayak gimana? Atau sekarang ini toko yang dipegang Kak Lia udah sampai di tahap yang mana sih? Oke, jadi awalnya ayah saya ini membangun usaha ini bukan yang istilahnya tiba-tiba langsung wow, yang langsung jadi bos, enggak. Kita semua pasti ngelewatin proses. Sama halnya dengan apa yang sudah dilakukan ayah saya. Jadi ayah saya dulunya hanyalah seorang pegawai di salah satu toko alat olahraga yang berjaya pada masa itu. Lalu bos dari ayah saya ini atau atasan merasa bahwa ayah saya ini memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang dia punya, terutama skill beliau dalam hal memasang senar raket. Jadi ketika orang nih main badminton ya, kita mungkin taunya kayak yang ya badminton ya mungkin gitu aja, atau nggak banyak orang yang tahu bahwa ketika raket badminton itu kita beli sebenarnya masih kosong. Jadi frame-nya tuh kosong, lalu kita bisa pilih senar dulu untuk dipasang dulu, dianyam dulu, baru nanti ada proses namanya proses penarikan, sehingga senar yang dipasang itu menjadi kencang dan bisa digunakan untuk bermain badminton. Nah, kebetulan ayah saya ini almarhum memiliki skill yang bisa dibilang cukup spesial yang diberikan oleh Tuhan, sehingga banyak sekali orang yang merasa cocok dengan tarikan itu. Jadi awalnya dari situ sampai akhirnya merambah, karena kan dunia sport nggak cuman badminton ya, ada basket, ada pingpong, meja pingpong, terus ada lain-lain juga. Jadi merambah dan akhirnya dari toko saya itu. Terus apakah kan awalnya ternyata cuma seorang karyawan ya, dari karyawan ditekuni mempunyai talent lebih, kemampuan lebih, akhirnya bisa membuka toko sendiri jadi wirausaha. Nah, apakah waktu jadi wirausaha itu mulai dari nol atau mungkin kayak gini, karena kan sudah jadi karyawan orang, mungkin sudah terkenal di toko itu sehingga mempermudah untuk membuka toko sendiri, atau tetap ada juga kerikil-kerikil atau kesulitan-kesulitan untuk membangun toko sendiri? Pasti ada ya, setiap usaha bisnis dan lain-lain pasti ada suka duka lah istilahnya. Nggak mungkin cuman yang kayak oh enak nih udah punya nama jadi ya gampang-gampang aja. Oh enggak sama sekali. Karena apa? Untuk saat ini jujur kita diperhadapkan dengan dunia yang semakin canggih, masyarakat yang semakin istilahnya mau belajar, mau tahu banyak hal. Jadi pasti adalah suka dukanya, nggak cuma yang kayak enaknya aja.
jujur sukanya banyak banget sebagai entrepreneur ini ya, terutama mungkin istilahnya udah ternama dalam hal-hal atau skill itu bisa membantu, tapi tidak segalanya, istilahnya tidak semudah itu juga. Meskipun kita udah punya nama lah, kepercayaan dan lain-lain, tapi jujur nggak semudah itu. Suka dukanya banyak banget. Sukanya itu yang pasti sebagai seorang entrepreneur kita memiliki jam kerja yang sedikit bisa lebih fleksibel ya, karena kalau untuk kerja kantor biasanya 9 to 5 alias 9 ke 5. Nah, untuk seorang entrepreneur kita nggak memakai standar itu. Kita memang ada jam masuk, jam pulang kerja ada tetap, cuman kita lebih fleksibel. Karena apa? Kan entrepreneur itu usaha kita sendiri ya, bukan berarti kita tidak profesional, enggak, kita juga tetap profesional pada jalurnya, tetapi untuk jam itu kita bisa lebih fleksibel. Terus untuk pekerjaan itu juga lebih fleksibel, istilahnya memang ada target-target tapi kita bisa lebih atur sendiri lah dengan target-targetnya itu ya. Terus yang pasti sukanya kita menjadi orang yang lebih mandiri ya, karena entrepreneur kan wirausaha, istilahnya Anda lah bosnya sendiri dan Anda juga bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Jadi pastinya kita jadi orang yang lebih mandiri, bukan yang istilahnya mentang-mentang entrepreneur terus kayak yang bossy atau yang jadi seorang bos yang harus kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Oh enggak, suka dukanya tuh kerasa banget di situ. Iya. Terus untuk dukanya memang ya proses kehilangan itu tadi ya, ketika harus kehilangan orang yang kita kasihi. Terus waktu itu juga saya belum lulus kuliah ketika ditinggalkan. Terus mama saya atau ibu saya kebetulan juga seorang ibu rumah tangga. Bener-bener ibu rumah tangga, nggak kerja, nggak ngikut sama sekali gitu ya. sama sekali. Jadi bener-bener ya emang kayak blank gitu aja, kayak yang kosong. Tiba-tiba kamu harus dihadapkan dengan kenyataan dan you have to survive. Kamu harus survive, harus berjuang gitu ya. Berarti tadi kan melihat sukanya, kita udah lihat ya sukanya mungkin emang beda kalau kita menjadi karyawan. Kalau kita karyawan otomatis kita harus mengikuti tata tertib yang ada di perusahaan tersebut. Tapi kalau kita sebagai owner atau kita sebagai entrepreneur, itu kita bisa ngurus sendiri ya. Tapi tetap aja harus ada batasan-batasan. Itu yang sudah kita terima sukanya. Nah, dukanya menarik nih. Mungkin saya putus dulu ya sebelum lebih lanjut. Ternyata setelah Kak Maria ini kehilangan ayahnya, seperti tidak dilanjutin ya. Kalau dipikir secara manusia tidak ada yang akan melanjutin. Ibunya seorang ibu rumah tangga, bahkan Kak Maria sendiri masih dalam status mahasiswa. Jadi bukan orang yang sedang nganggur atau orang yang lagi mencari pekerjaan. Kalau kayak gitu, apakah bisa langsung survive atau bagaimana? Kak Maria bisa akhirnya mau tidak mau gitu ya, mungkin ya, melanjuti usaha dari seorang ayah dalam status yang masih mahasiswa gitu. Itu gimana ceritanya kayak gitu? Prosesnya sangat panjang dan berat ya. Jadi bukan istilahnya kayak membalikkan telapak tangan, bukan, tentu tidak ya. Semua yang sudah istilahnya bisa saya nikmati hari ini tidak semerta-merta udahlah bisa langsung enggak. Karena dikasih jadi udah ada nama gampang gitu ya. Ternyata tidak. Iya, karena apa? Ketika ayah saya meninggal, istilahnya toko itu juga hancur berkeping-keping, kembali ke nol. Baik. Dikarenakan banyak hal. Yang pertama faktor jadi ayah saya sebenarnya kan meninggal memang mendadak, tapi sakitnya kayak udah sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sebelum beliau nggak ada ya. Jadi jujur kondisi toko dan lain-lain sudah nggak kondusif ya. Sudah sangat nggak jelas. Terus pegawai tiba-tiba banyak yang keluar. Terus juga kita nggak tahu stok barang seperti apa. Kita juga nggak tahu pembukuan seperti apa, keluar masuk, finance-nya apanya, kita benar-benar nggak tahu sama sekali. Dan begitu ketika kita berduka, itu kebetulan saya ingat banget ayah saya tuh dipanggil sebelum Lebaran. Nah itu berarti kan
terpotong libur lebaran yang sebegitu lama. Jadi ketika proses penyembuhan, proses penerimaan tentang kepergian ayah saya itu berlangsung cukup lama Ya. dan ketika kita istilahnya masuk kembali lagi ke tugas yang harus kita kerjakan itu, pekerjaan yang harus dikerjakan itu benar-benar kacau karena ketika saya masuk hanya 1 pegawai tersisa dari 4 atau 5. Oh, Tapi waktu dahulu pertama kali ayah saya bekerja dalam bidang ini, pegawainya 20 sampai 25 orang. wow. Tapi Jadi dari 20 sampai 25 cuma tersisa 1. iya pada saat Oke, itu. oke. Menarik ya. Iya, cuman emang nggak langsung yang kayak semuanya langsung keluar gitu enggak, tapi emang Perlahan. berperlahan ya perlahan. Oke. Tapi saya kan nggak tahu waktu pastinya kapan Benar. karena saya nggak pernah tahu seperti apa toko Ya. itu berjalan. Yang pasti ketika saya harus masuk ke toko itu, istilahnya harus melanjutkan dan lain-lain, itu posisi yang tersisa pegawai cuma 1 dan semua barang bisa dibilang tidak ada. Saya sebagai seorang yang baru saja ditinggal dan lain-lain sudah istilahnya sudah nggak kepikiran untuk kayak mikir oh mungkin barangnya diambil si A atau Iya. si B atau barangnya kemana seperti apa, saya nggak tahu karena begitu saya masuk yang tersisa itu apa, hutang dagang ya, ini Oke. hutang dagang. Jadi banyak banget yang nanya dan lain-lain, dan kenapa saya bisa bilang toko itu kembali 0 karena memang 0 dalam arti barang nggak ada, terus juga hutang di mana-mana, hutang dagang. Jadi yang istilahnya yang tersisa ya yang itu ya udah istilahnya rongsokan yang harus saya hancurkan sekalian dan saya bangun lagi dari 0. Oke, berarti maaf ya, saya Iya. putus dulu. Berarti waktu dari 7 tahun sebelum Kak Lia yang megang itu kan udah berjaya. Terus waktu almarhum dipanggil Tuhan itu betul-betul 0. Berarti Kak Lia bisa dibilang ini ada generasi kedua dong ya, membangun baru lagi. Baru lagi. Oke, kalau seperti itu mudah atau tidak sih Kak? Apa yang bisa, mungkin satu motivasi yang membuat Kak Lia tuh bisa survive seperti sekarang, bisa bangkit seperti sekarang. Saya pikir tadi sebelumnya tetap ada sisa gitu, kayak cuma melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Kak Lia. Tapi ternyata di sini enggak ya, Kak Lia itu mulai dari 0 lagi. Emang betul toko itu sudah berjaya pada waktu tersebut, tapi ternyata menjadi lumayan drop, jatuh setelah ayahnya Kak Lia meninggal. Oke Kak, boleh nggak sharing motivasi apa sih waktu itu, atau ada slogan atau apa sih ya yang Kak Lia dapatkan terus Kak Lia bisa membangun kembali gitu, di tengah dukanya Kak Lia? Motivasinya banyak pasti ya, jujur banyak karena yang melewati prosesnya itu nggak gampang, nggak cuman gitu aja. Tapi memang saya kalau boleh bilang itu kemurahan Tuhan ya. Semua yang saya dapat sampai hari ini itu kemurahan Tuhan. Kalau saya disuruh mikirin aja, nggak usah ngejalanin, mikirin aja ya apa yang terjadi 7 tahun yang lalu hingga saat ini dan saya harus diulang lagi prosesnya. Sebagai manusia saya merasa nggak sanggup. Karena apa? Waktu itu saya masih kuliah semester akhir. Yang mau masuk kuliah jangan berkecil hati, tenang aja meskipun banyak yang bilang semester akhir tuh berat dan lain-lain. Kalau kalian berusaha pasti bisa. Oke. Apalagi istilahnya kalau kalian sudah Tuhan berikan talenta yang sudah Tuhan berikan, jangan pernah disia-siain dan jangan pernah kayak yang putus asa hanya karena mendengar omongan orangnya. Jujur waktu itu berat karena saya sedang proses skripsi ya. Terus adik saya juga yang pertama itu mau masuk ke kuliah. Jadi jujur untuk saya sendiri membutuhkan biaya yang besar karena skripsi berkaitan dengan wisuda dan lain-lain. Adik saya juga masuk kuliah, itu juga membutuhkan biaya. Dan adik saya yang terakhir yang paling kecil dia proses masuk ke SMA. Ke SMP. Oke. Jadi yang SMA mau ke kuliah, saya mau lulus, yang paling kecil mau ke SMP. Iya. Jadi memang ketika ayah saya meninggal tuh sangat memilukan karena yaitu adik-adik saya masih kecil. Kalau ditanya motivasinya apa, yang nomor 1 Tuhan. Oke. Karena ketika hari itu ayah saya dipanggil pulang ke rumah Tuhan, dunia saya hancur.
Iya. saya benar-benar ngerasa kayak yang ya udahlah, udah nggak hidup nih kayaknya, karena mau gimana untuk urusan keuangan benar-benar nol loh. Iya. Saya benar-benar nggak bisa, nggak tahu mau kayak gimana, karena kita semua tidak pegang uang istilahnya, karena papa saya atau ayah saya ini kepala keluarga yang handle semua, istilahnya kita tinggal terima jatah aja. Tapi itu yang bikin saya belajar, khususnya untuk para wanita. Kalian boleh menjadi istri suatu hari nanti, tapi jangan pernah berharap atau meletakkan harapan kalian sepenuhnya terhadap pasangan. Jadi tetap harus bisa menjadi wanita yang mandiri ya, Wanita karir ya. ya mau karir mau enggak, tapi tetap harus bisa mandiri. Istilahnya Tuhan pun juga bilang kan, kita menjadi penolong. Jadi jangan cuman kayak yang oh ya udah ngikutin alur, enggak. Tapi saya belajar dari kisah saya ini, terutama ya kisah tentang keluarga saya, kita belajar jadi perempuan yang mandiri. Sorry nih kalau kemana-mana, cuman motivasinya yang pertama Tuhan. Ketika Tuhan masih kasih kamu hari, meskipun seberat apapun, seburuk apapun, seenggak enak apapun, jangan pernah cuman kayak yang ya udahlah nyerah aja. Oh no enggak. Ketika masih ada hari esok, berarti Tuhan tuh masih ada, Tuhan masih menyertai kamu, Tuhan masih mau kasih kamu hidup, Tuhan masih istilahnya ada butuhnya sama kamu, Tuhan masih mau bikin sesuatu yang kamu nggak tahu. Tuhan maksudnya masih kasih kamu nafas, berarti masih ada yang harus kamu lakuin buat Tuhan. Jadi jangan pernah mikir kayak ketika semuanya hancur, ketika semuanya nol, ketika semuanya udah nggak karu-karuan, terus kamu kayak yang merasa oh ya udah jangan pernah. Terus motivasi kedua saya jujur keluarga. Saya nggak tahu apa kayak semua yang mendengarkan ini tipe yang deket atau enggak sama keluarganya, atau ada yang masih punya keluarga atau tidak. Tapi saya mau ingetin, ketika kamu masih punya keluarga, sayangi mereka. Benar-benar jangan pernah yang kayak menyia-nyiakan, karena itu tadi kita nggak pernah tahu kapan Tuhan mau panggil mereka pulang, atau mungkin kita yang pulang. Jadi jangan pernah kayak yang menyia-nyiakan itu, karena rasa kehilangan itu nggak bisa kamu gantikan atau kamu beli dengan uang atau barang atau apapun tuh nggak bisa. Jadi itu terutama kalau saya sih waktu itu pada saat itu motivasi terbesar saya selain Tuhan adalah adik-adik saya yang masih kecil. Saya langsung berdiri dan merasa saya harus bertanggung jawab dengan mereka. Saya nggak mau mereka sampai putus sekolah, amit-amit ya, atau kayak gimana, nggak. Saya harus survive untuk bisa bikin mereka berada di posisi saya yang istilahnya mungkin minim kuliah gitu. Jadi itu salah satu motivasi terbesar saya. Berarti motivasinya ada dua ya semuanya. Yang pertama adalah Tuhan yang pastinya, dan yang kedua adalah keluarga. Gini Kak Lia, ini kan Kak Lia menjadi seorang owner yang sebenarnya sudah punya nama, tapi akhirnya jatuh dan harus meneruskan. Nah, untuk semua anak-anak yang mendengarkan ini kan kalian adalah orang yang baru mau memulai sebuah entrepreneur. Nah, kalau dari Kak Lia, kira-kira ada nggak sih tips atau motivasi buat anak-anak semua bagaimana membuka entrepreneur? Maksudnya begini, kita harus berjalan di ide, misalnya harus di usaha apa, terus bagaimana sih kita jalan kalau kita nggak punya apa-apa, kita istilahnya masih buta banget dengan entrepreneur. Ada nggak sih tips-tips atau motivasi yang bisa dibagiin buat anak-anak semua? Ada banget ya, jujur ada banget nih, karena memang saya ketika memulai itu kan nol ya. Jadi istilahnya hubungannya tuh baru sama orang, entah sama customer, entah sama supplier. Jadi benar-benar hubungan baru, semuanya benar-benar baru. Kalau untuk saran atau tipsnya ya itu tadi, pertama mulai dulu aja dari apa yang kita punya. Oke, maksudnya kita punya ini apa ini Kak? Nah contoh nih, kayak waktu itu kan istilahnya kan saya kan sudah ditinggalin toko ya, meskipun nggak ada isinya dan lain-lain. Ya udah mulai aja dulu dari situ. Karena apa? Kalau kita istilahnya harus mikir yang ini aja kita bikin apa kayak yang lain atau gimana, pertama harus ada modal lagi, terus kita harus cari supplier lagi, harus cari pelanggan lagi, apa itu kan cukup berat ya. Tapi kalau saya melanjutkan istilahnya kan supplier saya udah tahu, terus pelanggan juga saya ada istilahnya beberapa, ada yang terpisah gitu ya.
meskipun mungkin nggak deket, udah agak lama nggak berhubungan dan lain-lain. Udah itu aja dulu. Jadi benar-benar dari kayak orang istilahnya orang bilang baby step, benar-benar dari langkah-langkah yang kecil aja dulu yang bisa dilakuin di sekitar. Jadi jangan pernah melihat yang kayak oh si itu tuh sukses tuh enak tuh gini ya kita contoh yuk langsung yuk gini-gini. Oh enggak, kalau saya enggak, tipe saya yang udah kecil aja dulu, dijalanin dulu, dinikmatin dulu baby step. Terus nanti kalau emang udah saran yang kedua dari saya, jangan pernah meremehkan tentang kepercayaan ya. Jadi kalau dalam dunia entrepreneur, istilahnya dalam dunia pekerjaan itu yang di nomor satuin kejujuran dan kepercayaan ya. Jadi jangan pernah kita kayak yang mau berusaha menipu atau nggak tepat janji, terutama jangan, karena kita di usia yang segini sudah harus dituntut menjadi orang yang profesional, yang mengerti tanggung jawab, karena memang kan nggak gampang gitu. Terus yang nomor 3 pastinya jangan pernah berhenti belajar ya. Penting itu ya Kak ya, sangat penting. Benar, karena kita hidup nggak cuman kayak yang oh ya udahlah hidup aja, nanti pokoknya nikah, terus nanti istilahnya punya anak ya kan, punya cucu terus meninggal. Aduh sayang banget kalau kalian harus terpentok dengan itu. Jangan, saya nggak tahu keadaan kalian sekarang seperti apa, tapi jangan pernah merasa karena saya ini nggak punya orang tua mungkin ya, saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan pernah itu menghalangi mimpi kalian ya. Enggak, jangan. Jadi please terus berusaha, terus mencoba ya, terus belajar, karena nggak gampang, jujur nggak gampang menghadapi realita dunia yang seperti ini. Tapi bukan berarti nggak bisa, terutama ini ya untuk contohnya yang gampang aja, saya memelihara rambut saya. Ini saya juga terinspirasi dari salah satu orang yang saya ikutin di Instagram ya, namanya itu Miss Kiki Wile. Jadi dia tuh orang Indonesia yang tinggal di Prancis dan segala macam. Kalian bisa search ya, mungkin kalau kalian tertarik juga. Beliau mengajarkan banyak hal secara nggak langsung, karena kan juga online ya, cuma sekedar lewat media sosial. Tapi saya belajar satu hal, contoh tentang rambut. Kita mungkin mikir ya, rambut apa sih gitu ya, kita mikir kayak rambut mah nggak penting apa, tapi dari sehelai rambut kita bisa belajar banyak. Contoh apa, rambutmu ini bisa memiliki tujuan hidup. Rawat baik-baik, jaga baik-baik, karena apa? Ketika dia dipotong, kita sumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Contoh anak-anak kecil yang kena cancer, itu berarti sekali loh helaian rambut kalian. Jadi jangan pernah mikir kayak yang oh aku harus kasih uang 5 juta dulu nih, atau 10 juta dulu, atau ratusan juta untuk bantu orang baru hidupku berharga. Oh no, enggak. Dari helaian rambutmu pun itu bisa membantu orang, bisa bikin orang lain bisa bahagia, bisa menolong orang. Jadi jangan pernah membatasi dirimu hanya dengan hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal kecil pun bisa bermakna gitu ya. Oke, jadi banyak banget sih, saya dari dengarnya juga banyak banget belajar. Nah, anak-anak udah di-sharing oleh Kak Lia motivasinya apa-apa aja dan step-stepsnya. Kak, ini deh, untuk di dunia sekarang, kira-kira kalau mereka mau membuka entrepreneur, ini kita kan lagi belajar nih, anak-anak semua kita motivasi untuk mereka itu bukan hanya sebagai pegawai orang, bukan hanya mengikut dengan orang, tapi bagaimana kita bisa berinovasi, kita bisa memiliki ide-ide sebagai seorang entrepreneur. Jadi bukan kita kerja sama orang, tapi orang yang kerja sama kita. Itu untuk goals panjangnya ya. Goals pendeknya tujuannya adalah mereka itu bisa menjadi entrepreneur tadi yang seperti saya katakan. Kalau melihat kan banyak sekali ya, maksudnya banyak sekali orang-orang yang berentrepreneur di berbagai macam jenis entrepreneur. Menurut kalian ada nggak sih tips buat mereka yang akan memulai, pilih apa gitu? Kalau kalian tadi kan kisahnya ada melanjutkan, ini mereka betul-betul dari nol. Bagaimana sih untuk cara mereka memilih gitu? Mereka mau entrepreneur di bidang apa? Kalau saya mending
kenalilah dirimu dulu. Oke. Ya, kenalin dulu nih. Oh, kalau saya nih misalkan sukanya minum kopi ya, atau mungkin minum es susu coklat kayak gitu. Nah, kalian coba aja dari situ dulu. Tapi balik lagi, kita harus tetap belajar ya, belajar. Nggak cuman kayak yang oh aku sukanya kopi sama susu coklat, ya udah habisnya aku di depan rumah mau buka mau jualan, ya udah beli aja di supermarket tuh, beli langsung bikin. Nah itu menurut saya bukan nggak baik, tapi alangkah baiknya jika kita tahu dulu nih kopi ini kopi apa, asalnya dari mana, rasanya seperti apa, kalau dicampur gimana. Sama kayak susu coklat di luaran juga istilahnya di supermarket di mana banyak kan, nggak cuma satu kan. Nah jadi udah dari hal simpel itu aja dulu kita belajar dulu, kita tahu, dari situ kita baru mungkin akan menemukan ide-ide yang lain ya, yang kita akan kayak oh ternyata kalau coklat ini dicampur sama kopi ini nggak cocok nih, tapi kalau dicampur sama bahan lain misal nih enak gitu ya, kayak dicampur sama sirup vanila kayak, atau nanti dikombin sama istilahnya kayu manis atau apa, dari situ kan kita akan nemuin ya. Jadi menurut saya sih dari yang simpel-simpel aja dulu, yang gampang-gampang yang kalian suka. Jadi kalian intinya harus kenalin dulu apa yang ada di diri kita punya kelebihan apa, baru kita lanjutin gitu ya. Jadi istilahnya kerjanya pun bukan kayak yang ya pokoknya asal dapet duit, tapi benar-benar passion kamu, benar-benar kesukaan kamu, apa yang kamu pengen bisa kamu lakuin. Ini Kak, saya mau nanya, kalau misalnya nih kita kayaknya udah pesimis duluan gitu, kayak ngomong kayaknya saya nggak cocok nih di bidang entrepreneur, tapi lingkungan saya itu kayak mendukung saya untuk membuka entrepreneur, apakah saya bisa sukses nantinya? Kalau dari awalnya saya kayak tidak terlalu tertarik dengan entrepreneur, itu gimana Pak? Kalau menurut saya selalu mencoba ya. Jadi gini, kalau emang lingkungan sekitar ngomong kayaknya kamu cocok nih jadi entrepreneur, tapi kamu merasa enggak, ya udah jangan pernah buang waktu, cobain. Jadi misal merasa nih oh nggak cocok, ya udah silahkan mau kerja ikut orang dulu jadi karyawan, sok mangga, maksudnya jalanin. Nanti akan ada saatnya kan kamu ngerasa bahwa oh ternyata jadi karyawan kayak gini, ternyata memang bener ya mungkin kata orang atau gimana. Tapi please denger dulu ya, jangan pernah ngedengerin gini, kita sebagai seorang yang istilahnya beranjak dewasa, apalagi kita sudah di usia dewasa muda, jangan pernah serta-merta omongan orang kita makan atau kita lahap gitu aja. Enggak, ada orang yang memang harus kita dengarkan sebagai saran atau motivasi yang membangun, tapi ada juga yang orang sengaja mengatakan hal yang buruk untuk menjatuhkan. Jadi please difilter dulu, segala macamnya disaring dulu supaya kita ngerti, oh omongan yang ini yang harus saya dengarkan, omongan ini yang tidak perlu saya dengarkan ya. Jadi jangan pernah hanya karena oh saya disuruh mama saya nih, disuruh sama tante saya, disuruh sama sepupu saya atau apa, terus saya ngikutin aja. Kalau mereka suruh ke dalam istilahnya nyebur ke laut, masa kita ikut kan nggak benar juga ya. Kita harus tetap kenali diri kita, balik lagi ya. Ini menarik banget dan kalau saya menjadi motivasi lebih lagi bahwa segala sesuatu yang harus kita lakukan itu berdasarkan lihat dulu apa yang kita punya, kemampuan kita, kan harus percaya diri dan jangan terlalu mendengar oleh sekeliling kita gitu, karena belum tentu apa yang diomongin oleh sekeliling kita itu emang yang benar buat kita ya, karena yang paling tahu diri kita kan ya kita sendiri ya. Berarti boleh saya simpulin ya Kak ya, saya simpulin dari narasumber kita ini, jadi Kak Lia itu sudah megang suatu toko olahraga 7 tahun terakhir ini. Emang toko yang dibangun oleh Kak Lia bukan betul-betul Kak Lia yang membangun, punya idenya bukan, tetapi Kak Lia itu ditinggalkan istilahnya dari saham yang nol, yang tidak ada apa-apa, dia harus meneruskan, tapi meneruskan yang berjalan dari tangga paling bawah sampai yang sekarang. Nah, Kak Lia itu punya motivasi dalam menjalani ini, yaitu Tuhan dan keluarga ya. Sampai saat ini Kak Lia bisa bertahan. Dan Kak Lia juga udah pesan dari tadi sama kita harus percaya diri ya, terus kita harus kenalin apa sih yang talenta atau kelebihan ada dalam diri kita.
jangan terlalu banyak mendengar orang-orang yang di luar sana. Terus kita juga harus punya kejujuran. Ini itu paling penting banget ya, Kepercayaan, kejujuran, kepercayaan dari orang tua guys, tanggung jawab juga ya. Jadi anak-anak saya rasa cukup ya Kak, sangat memberkati apa yang sudah diceritakan oleh Kak Lia. Buat kalian sekarang yang lagi belajar menjadi seorang entrepreneur, siapa tahu kisahnya Kak Lia ini bisa menjadi satu motivasi, satu terobosan buat kalian. Sukses mungkin dari Kak Lia ya, ada motivasi atau kata-kata penyemangat buat mereka yang akan memulai. Ada ya, yang pasti semangat aja terus, selalu mencoba, jangan pernah berhenti belajar, dan selalu berpikir bahwa ini saya juga belajar dari orang lain ya, tapi saya mau share juga, jangan pernah berpikir semua masalah tuh nggak ada solusinya. Oh enggak, justru ketika ada masalah pasti Tuhan udah kasih solusinya ya. Jadi jangan pernah mikir bahwa aduh masalah enggak, semua itu akan ada solusinya. Dan itu yang pasti jangan pernah lepasin Tuhan ya. Jujur itu yang benar-benar sangat menolong saya. Mungkin kalian ngerasa yang kayak aduh Tuhan siapa sih, Tuhan apa sih, Tuhan ngapain sih, Tuhan apa sih. Mungkin kalian juga ngerasa kayak Tuhan. Tapi jangan pernah meremehkan Tuhan, karena memang Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita ya. Ingat itu, jangan pernah lepasin itu yang nomor satu. Oke. Ya, anak-anak semua, semoga ini menjadi satu motivasi baru lagi, penyemangat baru lagi buat kalian yang akan memulai entrepreneur. Sebenarnya kita sangat mengucapkan terima kasih buat Kak Lia sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau sharing banyak tentang entrepreneur ke kita semua. Sampai di sini kisah dari narasumber kita yang berikutnya, yaitu Kak Lia, owner dari toko olahraga.